Shalom. Kami dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama semester 3, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Dengan mata kuliah pembimbing Alkitab Perjanjian Lama dan dosen pengampu Ibu Melina Agustina Sipahutar MTH. Di sini kami akan membahas kitab Yesaya, Yeremia, dan Ratapan. Sebelum masuk ke pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri, Lestari Sitorus, dengan NIM 21 01 05 015. Dengan saya Heribertus Menrofat dengan NIM 2101 05 021. Saya Destri Marpaung dengan NIM 21010 5019. Pertama sekali di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Yesaya. Kitab Yesaya merupakan salah satu bagian dari Perjanjian Lama. Penamaan kitab ini didasarkan pada seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem dalam bagian kedua abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani atau Yesayahu yang berarti penyelamatan bagi Yahweh. Kitab Yesaya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah Proto Yesaya, bisa kita baca dari Yesaya dari pasal 1 sampai 39. Berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, ketika mereka terancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri, karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Yang kedua, yaitu Deutero Yesaya. Dapat kita baca dari Yesaya pasal 40 sampai pasal 55. Ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai satu hidup yang baru. Tema penting bagian ini ialah bahwa Tuhan itu Tuhan yang menguasai sejarah dan bahwa Ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Ayat-ayat tentang hamba Tuhan merupakan salah satu bagian yang paling terkenal dari Perjanjian Lama. Yang ketiga, Trito Yesaya. Dapat kita baca dari Yesaya 56 sampai pasal 66. Sebagian besar ditujukan kepada bangsa-bangsa yang sudah kembali di Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan, juga kepada cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan kurban dan doa. Ayat-ayat penting ialah dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilannya ketika Ia memulai tugasnya di dunia. Sejarah kitab Yesaya. Pakar-pakar studi biblika memberikan nama tersebut untuk masing-masing dari ketiga bagian kitab ini yang disebutkan di atas. Mereka juga menduga bahwa masing-masing bagian ditulis oleh penulis yang berlainan pula. Namun, dugaan ini sekarang sudah dianggap tidak tepat lagi dengan ditemukannya gulungan besar Yesaya di antara kumpulan gulungan lautan mati. Gulungan itu memuat seluruh kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani secara lengkap dan diperkirakan ditulis pada tahun 125 sebelum Masehi. Karena ini merupakan salinan lengkap dan tidak ditemukan salinan sebagian. Maka, para ahli percaya bahwa kitab aslinya telah ditulis lengkap jauh sebelumnya, yaitu sebelum pembuangan, dan disalin terus semasa pembuangan sampai sekembalinya ke tanah Israel lagi. Keselamatan adalah tema menyeluruh dalam kitab Yesaya. Tema-tema lain termasuk penilaian, kekudusan, hukuman, penamanan, kejatuhan bangsa, penghiburan, harapan dan keselamatan melalui Mesias yang akan datang. Selanjutnya, penulis kitab Yesaya ialah Yesaya. Ditulis dalam 700 sebelum Masehi. Tujuan kitab Yesaya ialah
supaya dengan mengenal kitab Yesaya, anggota jemaat mengerti dan percaya bahwa anugerah Allah hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjelma menjadi hamba, yang menderita dan mati sebagai korban dosa manusia. Jenis sastra dari kitab Yesaya ialah kitab ini mengandung banyak gaya sastra yang berbeda-beda termasuk puisi rilis, puisi mengenai seorang atau sesuatu, misalnya dari Yesaya 52 ayat 13. Selanjutnya autobiografi, narasi sejarah, dan tema-tema tentang penghidupan di pedusunan. Misalnya, dapat kita lihat dari Yesaya 5 ayat 1-7. Yesaya adalah seorang yang ulung dalam kesenian puisi yang tinggi. Pesan moral dari kitab Yesaya ialah, kitab Yesaya menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan daripada Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kitab ini, Yesaya mengajarkan bahwa dunia akan mengalami masa penghukuman atau kehancuran. Kitab Yesaya menegaskan bahwa Kristus Yesus merupakan korban dari dosa-dosa manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kitab Yeremia. Kitab Yeremia memuat masa datangnya firman Tuhan kepada Nabi Yeremia sejak tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia atau sekitar tahun 627 sebelum Masehi sampai ke pembuangan ke Babel atau sekitar 586 sebelum Masehi atau selama sekitar 40 tahun. Tahun penulisan, naskah tulisan sekarang menjadi kitab Yeremia sudah lengkap pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tema kitab Yeremia. Kitab Yeremia adalah cerita kehidupan seorang yang dipanggil Tuhan sebagai nabi untuk memberitakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam kitab ini ditemukan pesan-pesan apa semestinya yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam hidup mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Penulis kitab Yeremia adalah Nabi Yeremia itu sendiri. Sejarah kitab Yeremia. Dalam bahasa Ibrani, kitab disebut Yermeyahu atau Yermeyah secara harfiah atau berarti Yahweh melemparkan. Barangkali nama itu merupakan suatu pokok dari keseluruhan berita yang disampaikan oleh Yeremia, yaitu berita tentang Yahweh yang menetapkan penentuan atau mengutus Yahweh ke pembuangan sebagai akibat dosa mereka yang keluar dari ketentangan Yahweh. Kitab Yeremia adalah kitab kehidupan seorang yang dipanggil Tuhan sebagai nabi. Pesan-pesan ini semestinya dilakukan oleh bangsa Israel dalam kehidupan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuan penulisan kitab Yeremia, supaya dengan mengetahui kitab Yeremia, anggota jemaat mengerti bahwa Allah sangat membenci atau ketidaktaatan anak-anaknya, tetapi juga Ia adalah Allah yang Maha Pengampun terhadap anak-anaknya yang mau bertobat kepadanya. Pesan moral kitab Yeremia, yaitu yang pertama, kitab Yeremia mengajarkan bahwa Yeremia merasakan kesedihan akan keadaan bangsanya sekarang dosa-dosa mereka. Hal ini juga mengajarkan agar setiap orang Kristen mempunyai beban akan bangsanya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, kehancuran kota Yerusalem merupakan pernyataan penghukuman Allah atas dosa bangsa Israel. Yang ketiga, dalam keadaan yang penuh derita, Yeremia berdoa untuk memohonkan pertolongan kepada Allah. Demikian pula lah kehendak setiap orang yang percaya dan memohon pertolongan kepada Allah ketika mengalami percobaan. Kitab Ratapan. Yang pertama, tahun penulisan dan siapa penulis kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Yeremia. Dan kitab ini ditulis pada tahun 586 sebelum Masehi. Kitab ini dianggap ditulis oleh Yeremia karena Yeremia adalah saksi bahwa Babel jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan di sejarah kitab Ratapan
Pada sekitar 587 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda di Israel jatuh ke dalam kepungan oleh Nebukadnezar II sejak Desember 589 sebelum Masehi. Puncaknya adalah kehancuran kota dan kehancuran bait suci Allah serta pembuangan bangsa pilihan Allah itu ke Babel. Ini merupakan malapetaka paling dahsyat sepanjang sejarah Israel. Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal Raja Babel itu masuk ke dalam Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah-rumah di Yerusalem. Dan Yeremia menyaksikan sendiri bahwa umat Tuhan justru melakukan dan hidup penuh dengan dusta. Mereka mencuri, membunuh, bersundal dan bersumpah palsu, membakar korban pada Baal dan mengikuti Allah lain. Kemudian mereka berdiri di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan yang atas nama Tuhan dikuduskan, sambil berseru, "Kita selamat." Kitab Ratapan tidak menyatakan siapa penulisnya. Tradisi menyatakan bahwa Nabi Yeremia adalah penulis Kitab Ratapan. Selanjutnya, susunan kitab. Yang pertama, Ratapan pertama pasal 1 ayat 1-22 menggambarkan kerusakan Yerusalem dan ratapan Nabi atas kota itu ketika ia berseru kepada Allah dalam penderitaan jiwanya. Kadang-kadang ratapannya melambangkan ratapan di Yerusalem. Yang kedua, dalam ratapan yang kedua, pasal 1-22, Yeremia menuliskan penyebab kerusakan ini disebabkan oleh murkanya Allah untuk bertobat. Yang selanjutnya pasal 3 dari ratapan 3 ayat 1-66 berisi tentang bangsa yang mendesak untuk kembali mengingat Allah, sungguh-sungguh yang pemurah hati dan setia, bahwa Tuhan itu baik kepada mereka. Yang keempat, ratapan 4 ayat 1-22 mengulang kembali syair ketiga atau pasal yang ketiga. Dan di dalam syair yang terakhir, pasal 5 ayat 1-22, setelah pengakuan dosa dan kebutuhan Yehuda untuk pengampunan, Yeremia berdoa kepada Allah untuk mengembalikan umat itu kepada perkenaannya lagi. Selanjutnya, tema kitab Ratapan ini adalah berkabung atas kesengsaraan bangsa Yehuda yang telah jatuh ke dalam dosa dan kerusakan bait suci Allah. Tuntunan penghakiman Allah atas dosa Yehuda telah dijatuhkan. Kitab Ratapan berhubungan dengan peringatan tentang kehancuran bait Allah. Tujuan kitab Ratapan ditulis adalah untuk memungkinkan umat itu memiliki pengharapan di tengah-tengah keputusasaan mereka dan memandang lebih jauh dari hukuman pada saat itu kepada Allah akan memulihkannya kelak. Judul bait atau judul perikop dalam kitab Ratapan yang pertama, keruntuhan atau kesunyian Yerusalem. Yang kedua, murka Allah terhadap Sion. Yang ketiga, penghiburan terhadap penderitaan. Yang keempat, sengsara Sion yang dahsyat. Yang kelima, doa untuk pemulihan. Jenis sastra dari kitab Ratapan yaitu kitab Ratapan memiliki jenis sastra yang puisi dan syair. Demikian hasil pemaparan kami mengenai kitab Yesaya, Yeremia, dan Ratapan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga hasil pemaparan kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Shalom.